Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mister Daya. Hari ini kita akan membahas soal pemantapan OSN untuk jenjang SMP mata pelajaran IPA khususnya untuk materi getaran dan gelombang. Oke, jangan lupa untuk sebelumnya untuk subscribe dan like video ini untuk selalu mendukung channel ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah gelombang transversal menjalar pada tali. Setiap bagian tali bergetar 4 getaran setiap detik. Jika cepat rambat gelombang 0,5 meter per second, maka jarak antara dua titik berurutan yang simpangannya 0 pada tali adalah titik-titik. Oke, di sini setiap bagian tali bergetar 4 getaran setiap detik. Berarti di sini yang pertama kita mendapatkan jumlah getaran 4 getaran per detik, berarti ini adalah frekuensinya adalah 4 Hz. Nah, kemudian selanjutnya kita ketahui jika cepat rambat gelombangnya adalah 0,5 meter per second, berarti cepat rambatnya adalah V-nya adalah 0,5 meter per second. Nah, di sini kita gambarkan terlebih dahulu bahwa di sini kita memiliki sebuah gelombang transversal yang mana dia terdiri dari bukit dan lembah. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah jika jarak antara dua titik berurutan yang simpangannya 0. Nah, simpangannya 0 itu berarti dia ada di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah titik-titik yang mana simpangannya 0. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara dua titik berurutan yang simpangannya 0. Berarti yang ditanyakan adalah jarak ini, antara ini dan ini ya. Berarti yang ditanyakan adalah berapa jarak dari setengah panjang gelombang, karena kalau satu panjang gelombang itu kan satu bukit ditambah satu lembah. Nah, ditanyakan adalah cuman separuhnya saja, berarti berapakah panjang dari setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Nah, untuk mencari panjang gelombang ini kita bisa menggunakan rumus ini ya. Rumusnya yakni adalah V sama dengan F dikali dengan lambda, yang mana kalau kita mencari lambda atau panjang gelombang, maka di sini adalah V dibagi dengan F ya. Kita masukkan V-nya tadi adalah 0,5 meter per second, kemudian dibagi dengan F-nya adalah 4 ya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa panjang gelombangnya adalah 0,125 meter. Nah, ini adalah panjang gelombangnya. Nah, namun yang ditanyakan di sini adalah setengah lambda. Berarti kalau setengah lambda, maka setengah dikali 0,125. Jadi setengah lambda ini adalah 0,0625 meter. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, hati-hati ya, karena disnya ditanyakan adalah setengah lambda, jadi bukan lambdanya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ujung sebuah pena berosilasi secara harmonik dengan periode 0,8 detik ya. Berosilasi dengan periode 0,8 detik, berarti kita punya periodenya adalah 0,8 second atau 0,8 detik. Kemudian ujung pena itu berosilasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus terhadap arah osilasinya. Berarti di sini itu dia ada pena yang bergerak seperti ini ya, ke atas ke bawah seperti ini, yang mana dia di atas sebuah kertas, kemudian kertasnya itu dia ditarik ke arah menyamping seperti ini ya. Nah, sehingga nanti akan terbentuk gelombang transversal juga. Jadi akan terbentuk gelombang seperti ini ya. Nah, akan terbentuk gelombang seperti ini. Ada bukit, ada lembah, seperti itu ya. Nah, ujung pena itu berosilasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus terhadap arah osilasi pena dengan kecepatan 0,5 meter per second. Nah, di sini kita juga punya bahwa V-nya adalah 0,5 meter per second. Nah, kemudian pada kertas tergambar gelombang dengan panjang gelombang titik-titik. Berarti yang ditanya di sini adalah berapakah lambda yang terbentuk ya. Nah, untuk rumusnya kita bisa pakai rumus V sama dengan lambda per
T ya. Jadi untuk mencari lambdanya kita bisa pakai rumus lambda sama dengan V dikali dengan T. Kita masukkan V-nya adalah 0,5 dikali dengan periodenya adalah 0,8 ya. Berarti kita mendapatkan 0,4 meter. Nah, karena opsinya di sini dalam satuan cm, maka kita ubah ke cm, kita kalikan 100 ya. Jadi kita dapatkan 40 cm. Oke, jawabannya di sini adalah yang A. Oke, kita sudah dapat 2 soal. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Oke, ini adalah ada sebuah ayunan ya, ada sebuah pendulum seperti itu ya, ayunan seperti ini. Nah, ini yang mana dia bergerak berayun-ayun seperti bandul ya. Dua buah ayunan yang panjang talinya sama, tetapi massa beban ayunan kedua 4 kali massa beban ayunan pertama. Nah, jadi di sini ada dua buah bandul yang mana ini bebannya berbeda. Nah, ini 4 kali beban yang sini untuk massa bebannya. Nah, kemudian jika F1 adalah frekuensi ayunan pertama dan F2 adalah frekuensi ayunan kedua, maka hubungan antara F1 dengan F2 adalah titik-titik. Nah, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana formula atau rumus dari frekuensi sebuah bandul ya. Jadi rumus frekuensi sebuah bandul itu adalah F sama dengan 1/2 pi akar G per L ya. Yang mana G ini adalah gravitasi, percepatan gravitasi, dan kemudian L ini adalah panjang bandulnya. Nah, di sini tadi yang berbeda ternyata adalah masanya. Massa yang kedua ini adalah lebih besar daripada massa yang pertama. Nah, akan tetapi panjang talinya sama antara bandul 1 dan bandul 2. Nah, padahal di rumus ini tidak ada pernyataan yang menyatakan atau berkaitan dengan beban. Nah, sedangkan di sini menyatakan bahwa frekuensi itu hanya dipengaruhi oleh gravitasi dan juga panjang tali bandulnya, panjang talinya. Nah, sehingga meskipun di sini massa yang kedua ini adalah 4 kali dari massa yang pertama, maka frekuensinya dia tidak akan berbeda karena panjang tali antara bandul 1 dan bandul 2 itu adalah sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa F1 akan sama dengan F2 karena panjang tali mereka adalah sama. Berarti jawabannya di sini adalah yang A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Manakah dari gelombang pada dewey yang menghasilkan bunyi dengan nada tertinggi? Oke, jadi di sini ada sebuah ini ya. Ada beberapa gelombang dewey yang mana di sini berbeda untuk kerapatannya ya, kalau kita lihat ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah manakah yang menghasilkan bunyi dengan nada tertinggi. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu nada. Nah, jadi tinggi rendahnya suatu nada itu dipengaruhi oleh yang namanya frekuensi. Nah, ini untuk mempengaruhi tinggi rendahnya, tinggi rendah nada. Nah, kemudian ada satu lagi hal yang biasanya dikaitkan dengan nada, yakni adalah amplitudo. Nah, kalau amplitudo itu adalah mempengaruhi keras lemahnya atau kuat lemahnya. Nah, keras atau tidak itu dipengaruhi oleh amplitudo. Tapi kalau tinggi atau rendahnya nada itu dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, frekuensi itu kita bisa lihat dari gambar ini. Semakin tinggi frekuensinya, maka berarti gambar gelombangnya dia akan semakin rapat. Nah, berarti kalau kita lihat manakah dari sini yang membentuk gelombang paling banyak. Dari yang A dia ada 3 gelombang ya. Untuk yang B ada 4 gelombang. Yang C di sini ada 5 gelombang, yang D ada 6 gelombang. Nah, berarti di sini yang paling rapat ya, paling banyak. Nah, di sini berarti dapat kita simpulkan bahwa
bunyi dengan nada paling tinggi itu dihasilkan oleh gelombang yang D. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, perhatikan gerak gelombang pada gambar di samping ini. Ada gambar di atas ini ya. Titik yang memiliki beda fase 3/4 ya. Beda fase 3/4 dengan titik A. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan beda fase ini. Kenapa kok ada yang namanya beda fase 3/4. Nah, jadi beda satu fase itu artinya adalah beda satu gelombang. Nah, yang mana kalau dalam gelombang transversal itu, kalau dari titik O, ini ada gambarnya salah ya, ini harusnya ada titik B ya. Ada titik B, ini C, D, ini E, dan F. Nah, beda satu fase itu berarti dia dari titik 0 sampai ke titik D. Nah, atau satu gelombang ya, satu bukit ditambah satu lembah. Ini adalah beda satu fase. Nah, yang ditanyakan di dalam soal ini adalah beda 3/4. Nah, berarti kalau misalnya ini dari titik A, yang mana dari titik A itu di sini, sampai manakah dia beda fasenya 3/4. Oke. Kalau dia di atas ini, berarti sampai di atas ini dia adalah satu gelombang, beda satu fase. Nah, kalau dari atas sini sampai ke bawah sini, berarti dia adalah setengah. Ini beda fasenya adalah setengah. Nah, dan ditambah lagi 1/4 itu adalah dari sini ke sini. Ini adalah 1/4. Berarti kalau 3/4, beda fase 3/4 dari titik A adalah berarti ada pada titik D. Berarti jawabannya adalah yang C ini ya, yaitu di titik D. Oke, itu saja untuk pembahasan soal kita hari ini. Untuk sesi selanjutnya bisa kalian cek di channel YouTube kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.